Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Oktaviani. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Borneo Tarakan. Prodi saya yaitu Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan membahas mengenai 6 materi dari mata kuliah pengantar oceanografi. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai atmosfer dan lautan, yang kedua tentang suhu lautan, yang ketiga gelombang, yang keempat pasang surut air laut, yang kelima mengenai suhu perairan, dan yang keenam adalah densitas air laut. Materi yang pertama saya bahas yaitu atmosfer dan lautan, ini mencakup oceanografi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dahulu apa sih itu oceanografi. Oceanografi itu berasal dari kata ocean yang artinya samudra dan grafi yang artinya gambaran, yaitu ilmu yang mempelajari tentang lautan. Oceanografi ini atau sering disebut marine science adalah cabang dari ilmu bumi. Lingkup dari oceanografi ini sangat luas. Nah, terdiri dari sistem biologi, fisika, dan kimia yang terjadi di laut. Terus ada geologi dasar laut, hidrologi, dan meteorologi, dan geografi. Nah, sejarah ilmu oceanografi ini sangat panjang dan dimulai pada masa prasejarah di mana manusia ini mulai memanfaatkan laut. Nah, sebagai negara dengan potensi laut yang luar biasa, penelitian kelautan di Indonesia pun sudah dimulai dari zaman penjajahan. Nah, sekitar pada tahun 1904 di Koning Benser mendirikan laboratorium perikanan di Jakarta. Kemudian pada tahun 1919 diubah menjadi laboratorium biologi laut. Pada tahun 1970 menjadi lembaga oceanologi nasional. Dan penelitian oceanografi di zaman sekarang ini pun dilakukan oleh berbagai lembaga sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kita akan masuk mengenai pembahasan atmosfer. Apa sih itu atmosfer? Atmosfer ini merupakan selimut tebal dari berbagai macam gas, termasuk aerosol, yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Atmosfer ini terdiri dari 3 kelompok bahan, yaitu partikel udara kering, biasanya ini bahan air, uap air, dan es dalam bentuk awan, dan aerosol berbentuk padatan, contohnya saja debu. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai suhu lautan. Nah, suhu lautan ini menjadi sumber energi panas utama matahari, dan lautan ini memegang peranan sangat penting dalam hal pengaturan suhu di bumi. Karena yang seperti kita tahu, sebagian besar bumi kita ini atau sekitar 71%-nya ini adalah lautan. Jadi lautanlah yang berperan lebih penting dalam mengatur suhu di bumi. Kemudian kapasitas panas laut yang lebih tinggi ini menyebabkan perubahan suhu bumi yang tidak ekstrim. Kemudian lautan dan es di laut dapat memantulkan panas matahari atau albedo. Jadi semakin tebal es yang berada di lautan itu, maka pantulannya juga akan semakin besar. Kemudian penguapan laut yang melepaskan panas dapat mencegah malam hari dari suhu yang sangat dingin. Jadi ini sangat membantu untuk mengurangi suhu dingin pada malam hari. Kemudian mekanisme transfer panas ke lautan. Ada isolasi atau penyimpanan langsung matahari. Yang kedua ada konduksi, yaitu transfer panas secara mekanik melalui kontak langsung antara udara dan air saat dua substansi ini memiliki suhu yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada adveksi. Adveksi ini transfer panas melalui arus. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi suhu lautan. Faktornya itu ada variasi lintang, ada distribusi massa laut dan daratan, terus ada juga kondisi lautan terbuka atau tertutup, dan arus.
Berikutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu gelombang. Apa sih itu gelombang? Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah gerak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Nah, gelombang laut ini disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan yang menyebabkan riak-riak atau alun atau bukit dan berubah menjadi gelombang. Adapun macam-macam jenis gelombang. Yang pertama itu ada gelombang laut pembangun. Nah, gelombang laut pembangun atau pembentuk pantai ini merupakan gelombang yang ketinggiannya kecil atau kecepatannya itu kecil atau rendah. Dan saat gelombang tersebut pecah di pantai, dia akan mengangkut sedimen atau material pantai. Kemudian ada gelombang laut perusak. Gelombang laut perusak ini merupakan gelombang laut dengan ketinggian atau kecepatan yang lebih tinggi atau lebih besar. Dan ketika gelombang ini menghantam pantai, akan mengakibatkan kerusakan. Atau ini juga yang seperti kita tahu mungkin salah satu contohnya itu adalah abrasi pantai. Oleh karena itu kita harus sangat menjaga ekosistem laut terutama di daerah pesisir. Karena kalau kita juga tidak menjaga, akan terjadi kerusakan yang fatal seperti itu. Kemudian berdasarkan ukuran dan penyebabnya, ya, gelombang ini ada 3 berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Yang pertama ada gelombang kapiler. Gelombang kapiler ini adalah gelombang yang biasanya kita sebut dengan riak. Gelombang kapiler ini memiliki panjang sekitar 1,7 meter dengan periode kurang dari 0,2 detik dan disebabkan karena tegangan permukaan dan tiupan angin yang tidak terlalu kuat. Yang kedua ada gelombang alun. Ini merupakan gelombang yang panjang. Gelombang ini dapat mencapai ratusan meter. Periodenya pun sekitar 0,9 sampai 0,15 detik. Dan disebabkan oleh angin yang bertiup cukup lama. Yang ketiga ada gelombang pasang surut yang seperti kita ketahui ini gelombang yang panjang gelombangnya dapat mencapai beberapa kilometer. Ini lebih besar dan periodenya pun lebih lama, sekitar 5 sampai 25 jam. Ini disebabkan oleh fluktuasi daya gravitasi matahari dan bulan. Nah, kemudian gelombang ini juga mempunyai manfaat apa aja? Yaitu menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia. Yang kedua, melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Yang keempat, membantu terbentuknya dan terjaganya pantai. Yang kelima, ada gelombang laut membantu adanya hubungan simbiosis mutualisme. Yang keenam, ada dapat meningkatkan kemampuan adaptasi dan kekuatan dari makhluk hidup itu sendiri. Memasuki materi yang keempat, yaitu pasang surut air laut. Apa sih itu pasang? Pasang itu adalah naik dan turunnya permukaan laut yang disebabkan oleh kombinasi efek gravitasi dari bulan dan matahari dan juga efek dari rotasi bumi. Nah, adapun tipe-tipe dari pasang surut air laut ini, yaitu sebagian besar lautan di dunia ini umumnya mengalami 2 kali pasang tinggi dan 2 kali pasang rendah setiap hari, yaitu semi-diurnal tide. Sebutnya semi-diurnal tide. Tetapi beberapa lokasi mengalami hanya 1 kali pasang tinggi dan 1 kali pasang rendah setiap harinya. Kemudian tempo dan amplitudo pasang surut di pantai dipengaruhi oleh posisi matahari dan bulan, oleh pola gelombang pasang di laut dalam, bentuk garis pantai dan betimetri di daerah dekat pantai. Kemudian berdasarkan posisi bulan dan matahari, maka kita kenal ada 2 jenis pasang surut. Yang pertama, pasang purnama. Ini terjadi pada saat bulan, matahari, dan bumi ini berada dalam satu garis ya atau sejajar. Dan yang kedua,
ada pasang perbani. Pasang perbani ini terjadi pada saat bumi dan bulan membentuk sudut siku-siku. Nah, selanjutnya, pasang surut air laut itu juga mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia, terutama nelayan. Apa aja pengaruhnya? Yang pertama itu adalah navigasi. Jadi, data pasang surut suatu wilayah itu sangat penting untuk navigasi di laut. Karena bentuk pantai dan kedalaman suatu wilayah atau dermaga itu dapat berubah tergantung pada pasang surut air laut. Yang kedua, listrik. Energi listrik dari pasang itu dapat diperoleh dengan cara meletakkan turbin di area arus pasang atau membentuk dam, penampungan yang mengalirkan air menuju turbin. Kemudian kelemahan versi pertama ini adalah banyaknya energi yang sangat ketergantungan dalam kondisi pasang surut. Jadi dia itu sangat tergantung pada keadaan pasang surut air laut. Sedangkan versi kedua ini membutuhkan daya yang sangat besar untuk membangun dam di pantai. Nah, adapun permasalahan terbesar dari pembangkit listrik tenaga pasang ini adalah mencegah karat, mencegah hama pengganggu. Waktu pasang tidak dapat diperkirakan dengan pasti, berbeda dengan pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian puncak energi terbesar gelombang pasang bisa dipastikan sangat singkat. Baiklah, selanjutnya kita memasuki materi yang kelima, yaitu suhu perairan. Membahas mengenai suhu perairan itu tidak lepas dari pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global? Pemanasan global itu adalah istilah pada peningkatan suhu rata-rata di atas permukaan bumi. Seperti sumber energi utama dari semua kehidupan di bumi adalah matahari yang memancarkan radiasinya sehingga menembus atmosfer bumi yang akan membentuk gelombang. Sebagian dari gelombang tersebut itu diserap oleh rumah kaca. Nah, apa aja sih yang diserapnya itu? Yaitu seperti CO2, CH4, N2O, HFCS, dan SF4 yang mengakibatkan gelombang tersebut menjadi panas. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global yaitu perambahan yang mengakibatkan kerusakan, karena salah satu fungsi timbulnya yaitu menyerap CO2 yang mengakibatkan gas O2, dan sektor tidak hanya perambahan atau penebangan hutan secara liar, tapi faktor yang dapat meningkatkan efek rumah kaca ini seperti pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca dengan menebarkan sisa-sisa jadi dengan membakar sisa-sisa tanaman dan penumpukan kotoran yang menghasilkan gas metana atau CH4 dan gas nitrooksida atau N2O, serta yang paling nyata dari pemanasan global ini yaitu perubahan iklim. Nah, adapun di sini mencangkup metode penelitian, bahan, dan pengelolaan data. Nah, metode penelitian ini yaitu lokasi penelitian meliputi Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik Barat, dan lautan pedalaman. Kemudian ada bahan. Bahan yang dibutuhkan yaitu suhu permukaan laut dan pengelolaan data. Pengelolaan data ini pada proses ini dibutuhkan beberapa tahapan, dan di setiap tahapan dibutuhkan suatu script. Kemudian ada analisis data. Analisis data ini dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis temporal dan analisis spasial. Kemudian ada hasil dan pembahasan.
Sedang pembahasan ini, perairan selatan Jawa bagian timur Samudra Hindia dibatasi titik koordinat 15 derajat lintang selatan sampai 10 derajat lintang utara dan 105 derajat sampai 120 derajat bujur timur. Di perairan barat samudra bagian Samudra Hindia yang berbatasan dengan ekuator ini 80 derajat lintang selatan dan 90 derajat sampai 100 derajat bujur timur, dan Laut Cina Selatan 15 derajat lintang selatan sampai 10 derajat lintang utara dan 105 derajat sampai 120 derajat bujur timur. Kemudian ada Laut Utara Papua bagian Samudra Pasifik Barat. Titik koordinatnya itu 0 derajat sampai 13 derajat lintang utara dan 130 derajat sampai 150 derajat bujur timur. Dan materi yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah densitas air laut, suhu dan densitas air laut. Suhu itu adalah suatu besaran fisika yang menyatakan banyaknya bahan yang terkandung dalam suatu benda. Secara alamiah, sumber utama bahan dalam air laut adalah matahari. Adapun faktor yang mempengaruhi suhu di permukaan laut adalah letak ketinggian dari permukaan laut, intensitas cahaya matahari yang diterima, musim, cuaca, kedalaman air, sirkulasi udara, dan penutupan awan. Nah, suhu ini juga dapat mengalami perubahan. Suhu mengalami perubahan secara perlahan-lahan dari daerah pantai menuju laut lepas. Umumnya, suhu di pantai itu lebih tinggi dari daerah laut karena daratan lebih mudah menyerap panas matahari, sedangkan laut tidak mudah mengubah suhu bila suhu lingkungannya tidak berubah. Nah, di sini suhu air laut itu juga mempunyai karakteristik. Nah, karakteristik suhu air laut di daerah tropis, subtropis, dan kutub itu berbeda karena tropis ini memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu air laut di daerah subtropis. Hal ini karena faktor keawanan yang menutup di daerah tropis, banyak awan yang menutupi dibandingkan dengan di daerah subtropis. Awan banyak menyerap sinar datang dan menimbulkan nilai kelembapan udara yang tinggi. Adapun di daerah subtropik, insolation yang tinggi tidak diikuti oleh kelembapan dan keawanan sehingga di daerah ini lebih panas. Kemudian densitas. Densitas ini juga merupakan salah satu parameter terpenting dalam mempelajari dinamika laut. Perbedaan densitas yang kecil secara horizontal, misalkan akibat perbedaan pemanasan di permukaan, dapat menghasilkan arus laut yang sangat kuat. Oleh karena itu, menentukan densitas merupakan hal yang sangat penting dalam oceanografi. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.